Nggih. Nggih, tulis dijauhi. Oh, sudah bisa. Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Sehat. Setelah LMS-nya bagaimana? Setelah berapa bulan kita melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini? bulan ya. Nggih. Ya saya rasakan alhamdulillah sangat luar biasa sensasinya. Semangat Bu Ika, karena memang ada penyesuaian ya. Sebelumnya kan tanpa LMS mungkin jadwal kita, waktu kita lebih longgar. Setelah bertempur dengan LMS, nah sangat luar biasa. Baik Bu Ika, hari ini sesuai dengan jadwal yang kita sepakati kemarin, kita akan melaksanakan pendampingan individu yang pertama kali setelah kita bertemu di Lokak 0 kemarin. Nah, ini adalah PI 1 yang akan kita laksanakan sampai nanti ada PI ke-6, begitu Bu Ika nggih? Siap. Nah, saya ingin memastikan di sini nanti dokumen-dokumen yang sudah disiapkan Bu Ika terkait dengan aksi nyata, terkait dengan portofolio digital yang sudah Bu Ika buat, oke? Nah, di sini nanti kita lebih saling sharing saja. Bu Ika sampaikan apa saja yang perubahan yang sudah dirasakan ataupun kendala-kendala yang Bu Ika temui, bagaimana dengan ekosistem di sekolah Bu Ika selama Bu Ika menjalankan tugas untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak, bagaimana dukungan-dukungan atau menemui hambatan seperti apa. Ya nanti kita di sini saling sharing aja Bu. Untuk apa ya, proses pembelajaran yang sudah Bu Ika lalu itu modul 1.1 dan modul 1.2. Iya. Kalau saat ini sudah menginjak 1.2 ya Bu ya, sudah sampai akhir ya Bu. Tolong diceritakan apa saja sih proses Bu Ika selama mempelajari LMS, modul alurnya seperti apa, terus pembuatan aksi nyatanya, prosesnya melibatkan siapa saja, bisa Bu Ika ceritakan? Siap. Untuk kegiatan aksi nyata saya melibatkan siswa di kelas juga, terus di luar kelas juga. Pada waktu pembelajaran di kelas, pada waktu pembelajaran saya mengajar bahasa Inggris. Setelah di luar, untuk anak-anak yang tidak saya ajar pun kan kita biasanya hari Jumat ada gotong royong untuk membersihkan kelas, kerja bakti, dan senam bersama. Itu biasanya melibatkan banyak siswa. Sudah selesai ya Bu ya? Sudah. Untuk modul 1.1 sudah diunggah ini di jurnal Dwi Mingguan referensi. Jadi nanti selain di situ Bu Ika juga nanti tolong disematkan di apa ini, link portofolio digital ya aksi nyatanya. Siap. Nah, itu aksi nyatanya tadi kan Bu Ika sudah melaksanakan, sudah membuat. Bagaimana itu tanggapan anak-anak serta Bapak Ibu guru yang lain? Ya, awal mulanya ya reaksinya, aduh, ada yang ya agak gimana ya, kreatif, terus akas, cekatan gitu ya. Ada sebagian agak gimana, agak julid juga ada. Tapi kita responnya biasa-biasa aja dulu. Nanti sambil berjalannya waktu kita bisa mengajak teman sejawat yang tidak sefrekuensi dengan kita untuk mengajak ke hal yang lebih baik, untuk meningkatkan apa ya, dalam pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik di kelas atau di luar kelas. Buktinya banyak sekali yang sudah Bu Ika dapatkan ya. Iya. Dari itu Bu, saya juga ingin cross check ya. Kalau membuka LMS itu kan sesuai alur ya. Iya. Nah, alur
Bu Ika gunakan dalam mempelajari mobil itu kan alur merdeka. Iya. Bisa diceritakan Bu Ika seperti apa nanti alur-alurnya Bu Ika, alur merdeka Bu Ika itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, sampai itu kan aksi nyata. Nah, Bu Ika ceritakan sedikit mulai dari diri itu menemui hambatan atau lancar begitu saja atau seperti apa? Untuk mulai diri Ya. untuk pertama hambatannya memang tidak mudah untuk mengikuti proses calon guru penggerak ini, mulai dari keluarga, apakah itu mendukung apa tidak, juga minta izin terlebih dahulu karena mungkin waktu kita juga agak berkurang untuk keluarga yang untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Terus dari kepala sekolah juga minta izin, ternyata alhamdulillah semua kepala sekolah saya diizinkan dan sangat mensupport, Mendukung ya. iya sangat mendukung kita, iya sangat mendukung sekali. Setelah itu ya ada beberapa hambatan, mungkin karena apa ya, kegiatan saya di sekolah juga banyak, untuk jam ngajar juga banyak, terus apalagi kepala perpustakaan juga, menjadi koordinator P5 juga. Jadi Bu Ika di sini ya. iya. Jadi bagaimana kita menjadwalkan untuk P5 setahun itu ada berapa, terus belum lagi pada waktu P5 itu sangat benar-benar apa ya, harus menguras tenaga, pikiran, dan karena satu kelas bukan satu kelas apa ya, satu kelas itu ada 7 kelas, satu level, satu tingkat. ya kelas 7 ada 7 kelas. Jadi kita benar-benar mengkolaborasi Bapak Ibu guru untuk saling membantu, mendampingi siswa bagaimana untuk berproses pada waktu P5 itu yang sangat saya rasakan. Dan tidak hanya itu saja, mungkin Bapak Ibu guru yang lain udah itu bagiannya koordinator P5 seperti itu Pasrah gitu. Iya, pasrah. Padahal kita itu sebenarnya sudah sangat kerepotan dengan mengatur anak 7 kelas kali 32 anak. Belum jenjang berikutnya. Dan itu benar-benar membuat apa ya, agak keributan memang iya. Cuma saya menikmati itu, ternyata kita pada waktu bersamaan anak di halaman dibariskan, setelah itu kita buat ice breaking bersama rekan guru sejawat. Alhamdulillah lama kelamaan teman-teman ini agak apa ya, candu gitu, semacam candu. Kapan ada P5 lagi? Kita keluar pada waktu itu ke Trawulan untuk study tour tentang Kerajaan Majapahit, peninggalan juga. Jadi apa ya, guru-guru juga banyak excitednya sehingga agak candu. Kapan lagi seperti itu. Itu memang nanti Bu Ika saya kira sudah didapatlah sedikit bagaimana tentang filosofi KHD kemarin kan, bagaimana membuat murid itu nyaman belajar. Nah, beruntung sekali Bu Ika bergabung di program pendidikan guru penggerak itu karena nanti banyak yang akan bisa diterapkan untuk murid-murid. Berarti ini ya Bu Ika ya, walaupun banyak hambatan tapi tetap semangat. Saya bisa membayangkan itu waktunya Bu Ika sudah segitu repotnya dan sekarang ditambahi dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, berarti yang dibutuhkan Bu Ika untuk bisa mencapai semuanya, di sekolah juga sukses, acaranya anak-anak sukses karena selaku koordinator P5. Nah, LMS-nya juga sukses, itu bagaimana Bu Ika cara mengatur waktunya? Itu pengaturan waktu saya, kalau memang ada sedikit sisa-sisa setelah mengajar atau apa, itu saya sempatkan untuk membuka LMS, dan ada tugas-tugas apa yang belum saya kerjakan setelah anak-anak pulang, kan ada waktu 1 jam itu, anak-anak pulang jam 1 atau terkadang ada 30 menit saya sempatkan untuk melihat, mengerjakan dan mengeksplorasi apa yang ada di LMS itu, dan kemudian tugas-tugas saya yang lain, karena
perpustakaan juga apa ya, mengatur juga nggak mudah. Belum lagi kita di rumah juga punya keluarga, iya. Karena Kalau sebagai ibu rumah tangga rumah juga, tangga, anaknya 3 kecil-kecil juga, aduh sungguh sangat. dimana mulai dari diri itu kan banyak yang harus kita pelajari ya Bu Ika ya. Setelah mulai dari diri nih, yang selanjutnya Bu Ika laksanakan itu eksplorasi konsep gitu ya. Itu eksplorasi konsep Bu Ika menemui kendala nggak? Alhamdulillah untuk eksplorasi konsep awal-awalnya mungkin iya, tapi lama kelamaan kendala itu semakin hari semakin terkikis dengan pemikiran kita yang sudah dapat dari modul LMS. Apa ya? Sedikit banyak sangat awalnya memang agak kaget. Oh gini ya. Tapi lama kelamaan alhamdulillah sesuai dengan KHD kita fokuskan pada murid, keberpihakan pada murid juga. Apa ya? Anak-anak yang semulanya itu apalagi pelajaran bahasa Inggris itu kan sangat yang dirasa anak cuma menghafal. Jadi saya buat se-enjoy mungkin biar anak-anak tidak tertekan, sehingga istilahnya biar suka terlebih dahulu dengan bahasa Inggris meskipun yang didapat sedikit, karena memang lingkungan SDM dari siswa, dari orang tua itu sangat berpengaruh sekali dengan kita mengajar di sekolah yang agak pinggiran dengan yang agak pedalaman itu sangat beda. Dan itu yang sangat saya rasakan karena dulu saya ngajar di SMK negeri favorit, anaknya sudah diginikan sedikit sudah bisa, anaknya sendiri, oh saya buat gini ya, karena anak sudah dewasa terus pinggiran juga, sedangkan sekarang kan beda. Di sini juga SDM mempengaruhi, sangat berpengaruh, terutama orang tua itu sangat. Lingkungannya di sini ya nanti bagikan bagaimana caranya Bu Ika. Kan murid itu punya kemampuan masing-masing. Itu saya pikir Bu Ika sudah didapat di dalam modul 1.1, bagaimana kita menghamba pada murid gitu ya. Istilah menghamba itu nah menghamba itu ternyata artinya luas sekali. Itu dari modul sudah dieksplor sama Bu Ika. Nah setelah itu kan kita ketemu nih sama yang namanya ruang kolaborasi. Apa yang Bu Ika rasakan saat melalui alur ruang kolaborasi? Ya, di ruang kolaborasi itu kita bertemu dengan banyak teman sejawat dari luar sekolah, dari yang guru SD, guru TK, guru SMP, SMA, SMK itu menjadi satu yang kemungkinan kita itu tidak banyak mendapatkan ilmu dari situ. Kita hanya mungkin berfokus pada waktu saya ngajar SMP ya hanya SMP saja. Di situ kita bersaling tukar pikiran gimana cara untuk anak yang untuk mengajar anak TK, mendidik anak TK itu gimana, SD. Jadi berbagai karakter itu ada di ruang kolaborasi tersebut, terlihat nampak sekali. Nah di situ kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya. Oh ini ternyata kita tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh seperti ini ya. Di sela-sela itu dikasih explore gini dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya di ruang kolaborasi sangat saya sangat senang sekali, banyak pemikiran-pemikiran beda dan bermacam-macam sekali. Terima kasih Bu Ika. Berarti hiburannya di ruang kolaborasi begitu ya Bu ya. Setelah membaca modul, mengeksplor dan bertemulah dengan rekan-rekan sejawat. Nah selanjutnya kan kita ada di Merdeka ya, kan itu demonstrasi konseptual nih. Pengalamannya Bu Ika bisa dibagikan nggak saat ada di alur D ini? Di demonstrasi konseptual ini untuk penerapannya kira-kira saya ini adalah seorang pendidik. Saya harus bisa menjadi pemimpin. Maksudnya bukan pemimpin, buat teladan anak-anak. Pemimpin pembelajaran iya dalam kelas. Untuk gimana seorang guru ini menjadi contoh, apapun yang dilakukan guru itu menjadi contoh. Jadi untuk tindak tanduk kita, untuk kegiatan kita itu selalu terpantau sama murid kita. Dan untuk
siswa ini dikasih kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Setiap anak di kelas itu katakanlah satu kelas 32 anak. Kalau SMP itu anak mulai muncul bakat-bakat tertentunya yang tidak bisa dilihat secara secara sekilas hampir tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sedikit perlahan-perlahan mendekati siswa itu, ada yang istilahnya itu ada yang suka pelajaran esak, ada yang lebih ke motoriknya. Untuk bakat-bakatnya itu sebenarnya punya banyak potensi. Anak SMP mulai tumbuh dengan gayanya yang agak anak SMP kan mulai mencari jati diri yang mungkin dibilang agak nakal atau agak nyeleneh biar mencari perhatian. Itu mulai dari SMP yang saya rasakan, karena selama ini saya ngaji di SMK itu kan sudah agak terbentuk kalau SMK. Kalau SMP ini baru muncul, dan itu kalau kita benar-benar nggak sabar, yang bisa hipertensi juga. Nah, yang untungnya itu kita, ini anak SMP mulai mencari jati diri, sehingga ada yang mencari sensasi. Dan tidak hanya itu saja, di kelas itu biasanya ada anak yang istilahnya kurang ada cacatnya juga gitu. Di situ terutama di situ kita sebagai pendidik itu benar-benar diuji kesabarannya. Lainnya sudah pada agak jauh, kita harus menuntunnya satu persatu, dari mengeja, dari itu, disitulah. Terus bakat-bakatnya mulai muncul. Kita memang agak repot, saya aku memang repot untuk membedakan anak yang sudah lancar, anak yang baru berjalan, dan anak yang sudah agak di tengah. Itu memang agak kerepotan. Tapi dengan begitu kita bisa membedakan, anak ini agak cenderung ke sini, makanya ke sini, makanya ke sini, itu terlihat dari situ. Berarti Bu Ika sudah berusaha menerapkan pemikiran KHD ke murid-murid Bu Ika. Sedikit banyak sudah. Semoga nanti kedepannya lebih diberikan kelancaran ya Bu Ika ya, ada perubahan yang terlihat untuk murid-murid Bu Ika. Nah, di selanjutnya nih, setelah melaksanakan sesi demonstrasi konseptual, Bu Ika kan ada alur elaborasi pemahaman. Nah, ini kan bersama instruktur nih Bu Ika ya. Apa yang Bu Ika rasakan ya? Sama instruktur kemarin, alhamdulillah kita berkumpul di ruang Zoom dengan segitu banyaknya CGP, kita saling berbagi pengalaman, kita mendapatkan banyak sharing unek-unek kita, hambatan kita, terutama hambatan kita awal-awal itu kan, terutama yang harus kita tahu itu mental sebenarnya Bu. Iya, betul. Kalau mental kita dari awal sudah down, tugas CGP nanti banyak gini, itu malah membuat kita itu ilfil. Kalau ilfil sudah gimana lebih banyak mengeluh. Nah, itu yang saya dapat di situ, alhamdulillah CGP-nya pada waktu dielaborasi itu sangat luar biasa semangatnya. Saya melihat semangat dari teman-teman, itu saya menumbuhkan semangat saya juga, padahal jadi ikut ketarik iya, semangat juga ya Bu ya. Karena di sisi lain tugas kita juga sudah tidak sedikit. Betul ya. Itu memang istimewanya CGP itu ini Bu Ika, luar biasa. Nah, setelah bertemu dengan instruktur, dengan rekan-rekan dari kabupaten lain ya, kalau instruktur itu lebih luas dari saat di ruang kolaborasi. Nah, itu diharapkan kan Bu Ika selanjutnya bisa mengoneksikan materi antar modul gitu ya. Nah, ini apa menurut Bu Ika kaitannya modul 1.1 dengan 1.2 itu apa? Sangat berkaitan sekali. Kalau modul 1.1 kan kita filosofinya diajar dengan Lara. Awal-awal konsepnya bagaimana? Awal mula murid itu gimana? Ya, murid adalah memang sudah mempunyai kodrat alam dan bawaan bakatnya sendiri sudah ada. Guru tidak bisa mencetak, tidak bisa. Kita hanya menebalkan garis-garisnya saja, sehingga kalau sudah diterapkan di sekolah, murid itu sudah mempunyai bakat sendiri, mempunyai minat sendiri. Kita hanya meneruskan saja itu.
bawaan dari lahir ya. Iya, kodrat zamannya itu. Nah, untuk yang ke modul 1.2 penerapannya guru di situ ada nilai dan peran guru sehingga kita tahu oh ternyata apa sih peran guru itu, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam guru sebenarnya itu, sehingga kita dapat ya kita tadi dikatakan kita bisa menghamba pada murid sehingga kita berpihak benar-benar melayani murid kita, intinya melayani murid. Bagaimana murid itu biar terpuaskan oleh kita sebagai seorang guru. Memang tidaklah mudah 32 di kelas itu dengan berbagai macam karakter, yang satunya ada yang manja, satunya tegas, satunya ngegas. Nah, misalnya seperti itu berbagai macam karakter, ya agak pusing. Belum lagi tugas kita sebagai guru tentang kegiatan kita. Memang mana ya mental yang utama yang harus dipunya di CGP ini adalah mental yang kuat. Insya Allah nanti semakin ke depan mental Bu Ika akan semakin hebat. Bismillah. Ya. Dari sekian tahapan yang sudah Bu Ika lalui, tentunya yang proses akhirnya adalah yang kita harapkan yaitu terwujudnya aksi nyata. Dan alhamdulillah tadi sudah Bu Ika buat ya, aksi nyata sudah terlaksana dari modul 1.1. Kalau 1.2 gimana Bu? Sudah apa belum? Sudah juga Selesai. Terima kasih Bu Ika sudah menceritakan gimana pengalamannya selama memperoleh dan mempelajari modul 1.1 dan 1.2 dengan menggunakan alur merdeka, begitu ya Bu ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Sama-sama.